Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah setia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpin aku sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Saudara-saudara, hari ini tema saya adalah pertobatan yang sejati dan pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara, sejak Adam masuk di dalam dosa, semua orang sudah menjadi orang berdosa secara status. Dan semua orang yang dilahirkan di bawah Adam adalah menerima dosa, karena status ini melanda seluruh dunia. Kitab Roma pasal 5 ayat ke-12 dikatakan, karena satu orang berbuat dosa, dosa masuk ke dalam dunia. Semua orang yang dilahirkan oleh manusia adalah manusia. Semua orang yang dilahirkan oleh ciptaan Tuhan adalah ciptaan Tuhan. Semua orang yang dilahirkan oleh manusia yang sudah berontak kepada Tuhan, semua orang ikut menjadi orang yang bersifat dosa, berontak kepada Tuhan. Dan setelah itu dosa melanda semua keturunan Adam, sehingga tidak ada satu orang yang tidak berbuat dosa, tidak ada seorang yang tidak mempunyai sifat dosa. Itu sebab Tuhan berkata, semua sudah berbuat dosa, mengurangi kemuliaan daripada Tuhan Allah. Dosa boleh dibagi dua macam. Pertama, dosa turunan sebagai sifat yang ada pada kita masing-masing. Kedua, dosa pribadi yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang atas kemauan sendiri. Kita mempunyai kecenderungan, kita mempunyai keinginan, kita mempunyai kemauan. Dan pada waktu keturunan Adam atas kemauan sendiri memilih perbuatan dosa, maka Tuhan mengatakan kita adalah orang yang berbuat dosa. Bersifat dosa keturunan
sama berbuat dosa atas kemauan. Kedua hal ini mengakibatkan kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Engkau mengatakan, saya diturunkan oleh Adam, saya tidak bisa bertanggung jawab. Itu atas Adam yang berdosa, sehingga aku mengikuti dia, menerima dosa keturunan itu. Tapi saudara, Adam berdosa sehingga dosa masuk ke dalam seluruh dunia. Ini adalah satu resiko yang harus kita terima. Sedangkan perbuatan dosa yang kita lakukan sendiri, ini adalah hukuman yang kita harus menghadapi. Alkitab mengatakan di Roma pasal 2 berkata, waktu hari kiamat semua orang harus dihakimi menurut perbuatan yang dilakukan oleh sendiri. Doa pembawaan, mungkin kita boleh melihat bahwa khususnya anak-anak bayi yang tidak ada perbuatan dosa sendiri, mereka dilahirkan di dalam keluarga orang berdosa. Mereka ikut menerima pembawaan sifat dosa itu. Tetapi ini bukan menjadi hal yang dihakimi di hadapan Tuhan. Itu sebab Kristus mati untuk seluruh dunia. Saya percaya anak-anak bayi waktu mereka mati, dosa mereka tidak dihakimi, karena mereka hanya mempunyai dosa pembawaan, tapi tidak mempunyai dosa perbuatan atas kemauan sendiri. Tetapi barang siapa pada hari kiamat berjumpa dengan Tuhan, dihakimi Tuhan dikarenakan dia berbuat dosa atas kemauan sendiri. Itu sebab di dalam Roma pasal 2 berkata, setiap orang akan dihakimi menurut perbuatan yang mereka lakukan sendiri itu. Saudara-saudara, bagaimanakah kita bisa membuktikan kita orang berdosa? Alkitab mengatakan Allah tidak bohong, dan Allah yang tidak berbohong berkata kepada kita, engkau semua sekalian telah berbuat dosa. Allah mengatakan kalimat itu berdasarkan kejujuran, berdasarkan pengertian yang penuh, berdasarkan pengamatan, dan dia mengetahui lebih daripada diri kita sendiri. Sebagaimana engkau kotor di muka, engkau tidak tahu karena engkau tidak lihat kaca. Lalu engkau seperti biasa, engkau jalan-jalan sampai ada orang mengatakan, hei bapak, muka-muka nana ada kotoran. Engkau di sebelah kiri ada gelapnya, ada warna hitam, coba dihapus. Engkau sampai di depan kaca, baru engkau sadar engkau kotor. Dan orang yang mengatakan kepada engkau, dia lebih tahu dari dirimu sendiri. So, siapakah yang lebih mengetahui keadaan manusia daripada manusia sendiri? Yaitu Tuhan Allah. Allah berkata, aku melihat kamu, aku menembusi hatimu, aku mempunyai mata bernyala-nyala seperti api, mempunyai mata yang begitu tajam seperti pedang yang bermata dua. Saya sudah melihat ke dalam hati sanubarimu, engkau adalah orang berdosa. Karena Allah yang memberitahu kepada kita, maka kita mengetahui kita adalah orang yang berdosa. Alkitab berkata, di dalam Taurat menyatakan kehendak Allah, di dalam Taurat menyatakan isi hati Tuhan, dan firman Tuhan menyatakan apa yang Tuhan mau kita mengerti. Itu sebab firman Tuhan menjadi cermin menyatakan kita adalah orang berdosa. Jikalau tidak dengar khotbah, engkau tidak menemukan dosamu, berarti engkau belum mendengar dengan jelas. Jikalau engkau membaca kitab suci, jikalau seorang sudah dengar khotbah tetap tidak sadar dosanya, jikalau seorang setelah baca kitab suci tetap tidak mengerti akan dosanya, ini berarti orang ini tidak teliti mengerti firman Tuhan. Ini berarti yang berkhotbah tidak sejati sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Di dalam Alkitab berkata kepada kita, Taurat menyatakan dosa manusia, Nabi menegur dosa manusia, Yesus memarahin orang yang pura-pura, dan di dalam perjanjian baru juga firman Tuhan menyatakan dosa kita. Firman Tuhan seperti satu cermin, sehingga engkau datang kepada cermin itu, engkau bukan melihat kacanya, engkau mau melalui kaca melihat kotornya sendiri. Barang siapa datang ke cermin,
Dia bukan datang menikmati kecantikannya, tapi dia mau membersihkan diri daripada kenajisan. Demikian kita datang ke gereja, kita dengan firman, kita baca kitab suci, kita menerima khotbah. Kita harus dari khotbah-khotbah menemukan kelemahan-kelemahan kita sendiri, menyadari dosa-dosa kita sendiri. Itulah sebabnya perlu diadakan gereja. Saudara-saudara sekalian, gereja adalah cermin untuk masyarakat. Mimbar gereja adalah cermin untuk setiap manusia. Firman Tuhan adalah cermin untuk seluruh bangsa. Melalui kitab suci, presiden baru bisa sadar kesalahan dia di mana. Pemerintah baru sadar kelemahan dia di mana. Melalui kitab suci, masyarakat baru mengetahui dosa kita di mana. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Nabi menegur dosa, dia menjadi cermin. Pada waktu Rasul menegur dosa, Rasul menjadi cermin. Pada waktu Yesus Kristus menegur dosa, dia menjadi cermin. Lalu orang yang sudah melihat cermin, mengetahui dosa sendiri, dia harus menyatakan sikap dua macam. Pertama, mengetahui kotornya, lalu pergi membersihkan diri. Atau kedua, sudah mengetahui cermin yang telah mencerminkan kotornya, dia marah, dia memecahkan cermin. Saudara-saudara, orang yang pandai setelah mengetahui kenajisan sendiri, dia pergi membersihkan sendiri. Orang yang bodoh setelah ditegur dosanya, dia membunuh nabi. Alkitab Perjanjian Lama melihatkan kepada kita, banyak nabi dibunuh oleh orang Israel. Dan Yesus Kristus berkata, Yerusalem, Yerusalem, celakalah engkau, karena tidak ada darah nabi yang dicurahkan di luar kota ini. Mengapakah Yerusalem celaka? Karena Yerusalem satu-satunya kota yang paling mengerti firman Tuhan, satu-satunya kota yang manusia berbakti kepada Tuhan, satu-satunya kota adalah bait Allah di atas bumi ini. Di situ orang membaca firman, orang mendengarkan khotbah, dan nabi-nabi yang dikirim oleh Tuhan kepada orang Israel, mereka pergi ke kota-kota, tidak ada begitu dilawan. Sampai di Yerusalem, mereka dibunuh oleh orang-orang Israel yang membenci firman Tuhan. Alangkah bodohnya seorang sudah mengetahui di mana kotornya, lalu dia tidak membersihkan. Dia memukul orang yang bicara bahwa mereka kotor. Betapa bodohnya manusia tidak mau taat kepada Tuhan, melawan Tuhan karena Tuhan membongkar dosa mereka. Berdoalah Tuhan masih mau kirim hamba-hambanya yang berani menegur dosa gereja. Satu gereja diberkati oleh Tuhan atau tidak, dilihat ada tidak hamba Tuhan yang berani menegur dosa. Satu bangsa diberkati oleh Tuhan atau tidak, dilihat kalau zaman itu masih ada firman Tuhan yang membongkar dosa manusia. Hari ini saya berkata kepada saudara, firman Tuhan membuktikan engkau berdosa. Taurat, Nabi, hamba-hamba Tuhan membuktikan engkau berdosa. Jikalau ini adalah cara Tuhan membawa kita kepada pertobatan, biar kita merendahkan hati dan kita jujur minta pengampunan dari Tuhan. Jangan menolak, jangan menipu, jangan bertopeng, jangan menyimpan dosamu, lalu mensuap diri, lalu membius diri bahwa saya adalah orang yang baik. Hanya mereka yang betul-betul sungguh-sungguh jujur dan rendah hati, rela kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, di sini saya sadar saya orang berdosa. Orang yang demikian bisa diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, bukan saja hal-hal seperti ini membuktikan kita berdosa. Kita melihat hal yang lain membuktikan kita berdosa adalah kejahatan masyarakat yang makin lama makin merosot moralnya. Hal-hal yang dulu diperkirakan hal yang malu, sekarang secara tidak malu dilakukan secara terbuka. Hal yang dulu-dulu dikerjakan di belakang, di dalam kamar, sekarang dilakukan di tengah-tengah jalan. Bahkan masuk TV lalu membanggakan diri.
Hal-hal yang dulu dibicarakan orang, mereka tak tahu bagaimana untuk menutupi dosa. Sekarang mereka menulis untuk membiarkan semua orang tahu mereka berani berbuat dosa. Saudara-saudara, sekarang termasuk Amerika pun sudah melegalisasikan pernikahan sama seks, yaitu laki homo dengan laki, perempuan lesbian dengan perempuan, disahkan di dalam pengadilan. Saudara-saudara, ini adalah tanda dunia sudah mulai kiamat, manusia sudah mulai rusak, dan Yesus Kristus segera datang. Saudara-saudara, masyarakat yang merosot, moralnya makin lama makin turun, membuktikan dosa itu sudah fakta. Bukan saja demikian, hati nurani manusia memberikan kesaksian kepada kita bahwa kita adalah orang berdosa. Bolehkah kita menipu hati kita sendiri? Kita berusaha menutup-nutupi, berusaha kita memberikan topeng untuk menyimpan dosa di belakang topeng, lalu menghibur diri, saya kelihatan baik sekali. Tapi Tuhan telah mengirim hati nurani menjadi wakil Sang Pencipta untuk menyelidiki hati sanubarimu. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa roh manusia adalah pelita Allah untuk menyinari dan menyelidiki segala sesuatu yang tersimpan di dalam batin manusia. The spirit of the man is the lantern of God. Pelita Allah ada roh di dalam diri manusia. Waktu engkau berkata, aku berbuat dosa, tidak ada orang tahu, engkau sedang membius diri. Engkau sedang menipu diri. Engkau kira engkau berdosa bisa menipu orang, bisa menipu diri, bisa menipu Tuhan. Engkau bodoh. Engkau bodoh sekali. Tidak ada satu macam dosa yang diperbuat oleh manusia Allah tidak tahu. Tidak ada satu macam dosa yang diperbuat oleh manusia setan tidak tahu. Tidak ada satu macam dosa yang diperbuat oleh diri manusia orang yang berbuat itu sendiri tidak tahu. Tidak ada satu macam dosa yang diperbuat oleh manusia hati nurani orang itu tidak tahu. Saya berkata kepada saudara, waktu kita berbuat dosa, bukan tidak ada orang tahu. Yang tahu paling sedikit ada 4. Allah Sang Pencipta mengetahui engkau berdosa. Iblis yang menggoda engkau berbuat dosa, dia tahu engkau berdosa. Ketiga, dirimu mengetahui engkau berdosa. Keempat, hati nurani di dalam dirimu juga mengetahui engkau berdosa. Itu sebab tidak ada dosa yang bisa disimpan, tidak ada dosa yang bisa ditutup, tidak ada dosa yang bisa menipu Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya orang yang bodoh menyimpan dosa, menipu diri. Orang yang pandai, dia membongkar diri, minta pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, selain hati nurani membuktikan kita berbuat dosa, masih ada 2 bukti kalau kita berdosa. Pertama adalah kematian menjadi saksi bahwa kita berdosa. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Kecuali manusia itu tidak mati, maka itu membuktikan dia tidak berbuat dosa. Tuhan telah memberikan sesuatu dalil yang berbuat dosa harus mati. Tuhan telah menetapkan sesuatu nasib, upah dosa adalah mati. Barang siapa yang tidak berdosa, semestinya dia tidak mati. Barang siapa yang berdosa, dia harus mati. Itu sebab Alkitab berkata, sudah ditetapkan satu kali semua orang harus mati, dan sesudah mati itu masih ada penghakiman. Siapakah bisa melarikan diri daripada penetapan ini? Siapa bisa menghindarkan diri daripada kematian dan kuasanya? Mazmur 89 mengatakan, inilah satu peperangan yang sengit, tidak ada orang bisa menghindarkan. Saudara-saudara, raja mati, presiden mati, jenderal mati, konglomerat mati, menteri mati, semua orang kaya mati.
Siapakah engkau? Engkau kira engkau dah usah mati. Pada waktu Stalin, Lenin, Mao Zedong dan semua orang yang berkuasa masih hidup di dalam dunia, mereka mempunyai bangganya, gengsinya luar biasa. Tetapi di manakah mereka? Saudara-saudara, semua orang yang berkuasa, berkemuliaan, bernama besar, mempunyai uang yang banyak, satu persatu mereka meninggalkan dunia. Tidak ada terkecuali. Tidak ada orang yang mempunyai exception. Tidak ada satu orang mempunyai hak istimewa. Semua harus mati. Ini membuktikan kita orang berdosa. Selain itu masih ada satu saksi yang sangat penting sekali, yaitu kuasa di dalam jiwa kita membuktikan kita berdosa. Engkau yang minum narkoba, engkau anggap itu kebebasanmu. Tetapi narkoba telah menjadi satu kuasa yang mencengkeram engkau sehingga engkau tidak ada kebebasan. Orang yang minum rokok dikuasai oleh rokok. Orang yang minum ganja dikuasai oleh ganja. Orang minum marihuana dikuasai oleh marihuana. Orang yang minum racun dikuasai oleh racun. Orang yang minum narkoba itu menjadi budak narkoba. Engkau bagaimanapun tak bisa melepaskan diri daripadanya. Meskipun engkau mempunyai keinginan, saya mau bebas, saya tidak mau diikat. Tetapi semua yang sudah mengikat engkau berkata, meskipun engkau mau bebas, saya tidak mau membebaskan engkau. Saudara-saudara, tidak pernah ada satu orang menguasai dosa yang diperbuat. Hanya dosa yang diperbuat menguasai dia. Tidak ada satu orang menguasai perzinahan. Perzinahan yang menguasai dia. Tidak ada orang bisa menguasai perjudian. Perjudian yang menguasai dia. Ada sepasang suami istri. Dua-duanya dokter yang terkenal sekali. Mereka berpendidikan tinggi. Selain daripada S1 pergi lagi Jerman, dapat S2, S3, lalu pulang ke Singapura menjadi dokter medis yang paling kaya, paling hebat, paling dikenal. Dan kedua suami istri melahirkan dua anak kembar yang ganteng sekali, dua-dua laki-laki. Kedua anak ini waktu umur 15, 16 masuk ke dalam SMA, masuk ke dalam pre-university study. Saudara-saudara, waktu umur 18, dua orang ini bersedia pergi ke Amerika, sekolah lebih tinggi di luar negeri. Papanya kaya sekali. Mereka dua orang cerdas, pintar sekali. Dari kecil anak yang ganteng, semua orang senang sekali. Pada waktu mau ke Amerika, disuruh periksa di dokter sebelum mendapatkan visa student. Waktu mereka pergi periksa, mendapatkan satu laporan yang mengkagetkan orang tuanya. Dua-dua anak dapat penyakit AIDS. Saudara-saudara, dua-dua sudah mempunyai penyakit AIDS di dalam tubuhnya. Lalu papa mama kelihatan hampir pingsan. Kedua anak saya dapat AIDS, berarti tidak lama lagi kedua-dua akan mati. Bukankah hari depan masih begitu cemerlang? Hari depan mereka masih begitu panjang. Bukan saya sudah siapkan ratusan ribu dolar untuk mereka sekolah sampai doktor? Kenapa kembar dua-dua sudah dapat AIDS? Ditanya, papa tanya, engkau pernah tidur sama siapa? Kedua anak itu akhirnya menangis dan berkata, kami pernah tidur sama pembantu. Lalu papa mama mengatakan, mengapa engkau tidur sama pembantu? Karena kami waktu umur 17 sudah mulai dewasa, ingin mengetahui apa itu seks. Lalu pembantu yang lumayan cantik itu menggoda kami. Pada waktu papa mama tidak ada lagi praktek mengobati orang-orang sakit di rumah sakit, pembantu itu telanjangkan sendiri, lalu berkata, tidurlah dengan saya. Kami sangat terangsang dan kami sangat ingin mengetahui seks, maka kami giliran tidur sama dia. Berapa kali engkau lakukan itu? Berapa kali saja, Pak? Tetapi pembantu itu adalah seorang yang sudah mempunyai penyakit AIDS di dalam tubuhnya.
Karena dia terus tidur sama ini sama itu, akhirnya telah ditular penyakit AIDS kepada dia. Lalu dia tular kembali kepada 2 anak orang kaya, dokter yang tersohor, ganteng sekali, dua-dua umur 18. Tidak lama kemudian tidak bisa dikirim ke Amerika. Penyakit makin keras dan dua-dua mati. Saudara-saudara, engkau kira engkau main-main? Engkau kira engkau bebas? Saya ada uang, saya mau judi. Mau apa? Saya mau minum narkoba. Mau apa? Saya mau mencari pelacur. Mau apa? Jangan ganggu saya. Itu kemauan saya. Itu kebebasan saya. Jangan sombong. Kebebasanmu adalah kebebasan yang diberikan oleh Tuhan untuk bertanggung jawab kembali kepada Tuhan. Kebebasanmu adalah kebebasan yang boleh dipermainkan oleh engkau, tapi akibatnya engkau tidak bisa menyembuhkan sendiri. Apakah itu kebebasan? Yang saya mau, saya lakukan. Yang saya mampu, saya kerjakan. Jangan ganggu saya, jangan hentikan saya. Ini adalah hak pribadi, hak asasi manusia. Engkau begitu bodoh, engkau kira engkau begitu pintar. Begitu banyak pemuda-pemudi, begitu banyak orang modern sangat menghina akan firman Tuhan dan sangat menganggap diri cukup pandai, sangat self-confident. Saya paling takut pemuda-pemudi mempunyai kepercayaan diri terlalu besar di dalam hal berbuat dosa. Karena mereka kira mereka sehat, mereka masih muda, mereka mempunyai kecukupan, kekuatan tubuhnya untuk menghindarkan diri dari segala macam mara bahaya. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang menganggap diri begitu besar, begitu hebat, justru adalah orang yang bahaya sekali. Yesus berkata, pada waktu engkau kira engkau bisa berdiri kari dengan teguh, itulah saatnya engkau mungkin jatuh. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak orang yang hebat, yang baik, yang diberi kesehatan, yang diberikan hari depan yang cerah oleh Tuhan, telah membuang kebebasannya di dalam pembunuhan diri yang tidak sadar. Kebebasan bukan engkau mau apa, engkau lakukan apa, engkau ingin apa, engkau buat apa. Itu bukan kebebasan. 280 tahun lalu, seorang filosof daripada Jerman yang bernama Immanuel Kant, dia mengatakan, freedom is not what you want to do and you are able to do it. Kebebasan bukan apa yang kau ingin kerjakan yang kau bisa kerjakan. Immanuel Kant mengatakan kebebasan adalah terbalik. Apa yang kau tidak ingin kerjakan, engkau mampu tidak kerjakan, itu baru kebebasan. Waktu orang mulai minum ganja, dia bilang, saya mau minum, saya ada uang beli ganja, saya minum. Tapi kalau sesudah bertahun-tahun minum ganja, dia sadar ini salah, dan dia mengatakan, saya tidak ingin. Dia tidak mampu untuk tidak ingin. Dia tidak mampu membuang ganja karena ganja sudah mencengkeram dia. Maka Immanuel Kant mengatakan, freedom is what you do not want to do, you are able not to do it. Kalau engkau tidak mau kerjakan, engkau mampu menolak, engkau mampu tidak mengerjakan. Saudara-saudara sekalian, berapa orang yang sudah narkoba akhirnya terus menjerus, terus jerumus ke dalam narkoba, mati di dalam narkoba. Berapa banyak orang menjadi pelacur, setelah dia sadar ini salah, dia mau keluar, dia tidak mungkin keluar, terus menerus jurus, terus jerumus ke dalam perjinan sampai dia mati. Begitu banyak orang di dalam dosa sama seperti ini. Itu Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-34, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah budak dosa. Lalu ayat ke-36 Yesus berkata, tetapi jikalau anak Allah membebaskan engkau, barulah engkau mendapatkan kebebasan. Saudara-saudara, hari ini saya berkhotbah kepada saudara mengenai dosa. Dan sekarang tahap kedua, saya akan berkata kepadamu tentang pertobatan. Apakah itu pertobatan? Pertobatan bukan hanya pengetahuan tentang kesalahan.
Pada waktu engkau sadar ini salah, engkau mempunyai pengetahuan, okey, ini salah, mulai hari ini saya tidak mau kerjakan yang sudah salah itu. Ini pengetahuan, bukan pertobatan. Saudara lihat iklan rokok di Indonesia, menulis satu kalimat, rokok mematikan. Saudara-saudara, dulu tulisannya terlalu panjang sampai orang tidak sempat membaca. Sepeda motor sudah lewat. Orang yang merokok mungkin mendapatkan impotensi, mungkin mendapatkan kanker dan sebagainya. Sekarang langsung diganti dengan rokok mematikan. Engkau tahu rokok tidak baik? Tahu. Siapa kasih tahu? Pemerintah. Dari mana engkau tahu? Daripada iklan yang besar. Semua iklan rokok di bawah tulis rokok mematikan. Engkau sudah tahu? Tahu. Tetap rokok? Tetap. Kenapa? Engkau sudah tahu tapi tidak bertobat. Banyak orang mengetahui dosa itu adalah dosa, tapi mereka sudah tahu tetap tidak bertobat. Sama seperti banyak orang sudah dengar khotbah, habis dengar mereka main-main, anggap firman Tuhan seperti angin yang lewat telinga saja, tidak memperhatikan berapa sungguh, berapa serius, dan berapa adalah resiko yang besar jika engkau menolak firman Tuhan. Kedua, pertobatan bukan penyesalan. Kalau engkau sudah tahu itu salah, engkau masuk pengetahuan ke dalam emosimu. I know what is evil, I know what is sin, and I regret that I have committed sin. Engkau daripada pengetahuan sudah masuk ke dalam kesadaran dan emosi. Engkau sedih, engkau mengatakan saya menyesal. Penyesalan tetap bukan pertobatan. Karena apa? Yudas menjual Yesus untuk memperoleh 30 keping perak. Yudas akhirnya tahu dia berbuat salah dan dia menyesal. Dia setelah menyesal, dia tetap belum bertobat. Dia membawa uang itu kembali kepada bait Allah dan berkata kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang imam, aku menyesal menjual Yesus. Aku tahu ini salah dan aku sedih ini salah. Aku sekarang menyesal sudah jual Yesus. Silakan kembalikan Yesus kepada saya. Saya kembalikan 30 keping perak untuk engkau semua. Saya tidak mau uang. Dia sudah sadar uang tidak berguna. Dia sadar dia telah menjual orang yang tidak berdosa. Dia sadar dia mengalirkan darah orang yang tidak bersalah. Pada waktu dia mengembalikan uang, orang-orang Farisi, imam-imam yang berada di bait Allah mengatakan, uang yang kau terima, terima saja, jangan kembalikan. Kami tidak mau menerima uang penyesalan itu. Tetapi Yudas bilang, tak boleh, saya tidak mau uang ini. Saya mau kembalikan uang. Coba serahkan Yesus kepada saya. Mereka tidak ada satu orang menggobris dia. Mereka semua pergi dari dia. Dan Yudas melempar 30 keping perak ke dalam jubin di dalam bait Allah. Inilah akhirnya dari seorang yang menjual Tuhan. Orang yang bermain-main dengan imannya, orang bermain-main dengan Tuhannya, menjual Tuhan demi mendapatkan uang. Sudah mendapatkan uang, tidak bisa memakai satu keping pun. Semua 30 keping akan menjadi tuduhan ke dalam hati nurani dia, sehingga akhirnya dia bawa kembali, lempar semua. Selesai? Belum. Berhenti nasibnya? Tidak. Mereka akan pakai 30 keping perak itu, bukan dipersembahkan ke dalam kantongan. Karena uang seperti ini tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan. Engkau pintar berdagang, engkau pintar menipu, uang dagangmu, tipuanmu, meskipun mendapat untung yang banyak, engkau tidak berhak menyerahkan uang itu untuk membangun gereja. Saudara-saudara, pendeta yang uang apa saja mau diterima, itu pendeta rongsokan. Gereja yang mau menerima uang dari siapa saja, itu gereja yang tidak beres. Saudara-saudara, uang itu tidak berhak, tidak cukup syarat, tidak boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, dan tidak bisa dipakai dimasukkan ke dalam kantongan persembahan. Mereka pakai
uang 30 keping itu membeli tanah untuk mengkuburkan Yudas yang gantung diri, akhirnya jatuh dan perutnya pecah, ususnya ngalir keluar. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu hal yang Tuhan mengajar kepada manusia. Jangan main-main, jangan berdosa. Meskipun engkau berdosa, sesudah itu engkau mengetahui itu salah dan engkau menyesal, tetap tidak bisa menebus dosamu. Saudara-saudara sekalian, di manakah Yudas sekarang? Dia berada di neraka. Tanya dia, engkau menjual Yesus, engkau sudah memperoleh 30 keping perak? Dia akan mengatakan, tidak, saya tidak mendapat apa-apa. Saya mendapat hukuman di neraka untuk selama-lamanya. Saya mau tanya, apa itu pertobatan? Apa pertobatan berarti engkau berbuat baik untuk menutupi dosamu? Tidak, itu agama lain. Engkau sudah berdosa, engkau mulai bersedekah. Engkau berdosa, engkau mulai menolong orang lain. Engkau sudah berdosa, engkau jadi dermawan, memberi uang untuk menolong orang miskin. Nanti dosamu diampuni. Itu tidak mungkin, karena dosa itu dosa. Berbuat baik itu berbuat baik. Berbuat baik itu adalah satu kewajiban yang harus kita lakukan setiap orang yang nama Kristen. Tetapi perbuatan baik tidak bisa mengganti dosa kita yang sudah memberikan kemarahan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itu sebab tidak ada satu orang dengan jasanya bisa menutupi dosanya. Tidak seorang dengan dermanya bisa mengganti akan dosanya. Setiap orang tidak mungkin menebus dosa sendiri. Meskipun engkau berbuat baik, engkau kelihatan begitu murah, begitu mencintai orang lain, begitu mencokong uang yang banyak, dosa tetap adalah dosa. Pertobatan bukan pengertian kesalahan. Pertobatan bukan penyesalan akan kesalahan. Pertobatan bukan melalui jasa menutup kesalahan. Pertobatan adalah engkau sungguh-sungguh dengar firman dan mengetahui engkau bersalah kepada Tuhan. Pertobatan sadar daripada aku bersalah kepada Tuhan, bukan bersalah kepada manusia. Jika engkau tusuk orang, membunuh dia, jangan kira engkau berdosa hanya kepada dia. Hidup dia engkau rampas, hidup dia engkau matiin. Sekarang engkau menjadi seorang yang telah membunuh orang lain. Dosamu membunuh karena engkau bersalah kepada orang yang kau bunuh. Tidak, dosa adalah karena kau telah melanggar kehendak Allah. Kau telah merebut kuasa di mana tangan Tuhan memimpin, menguasai semua hidup manusia. Engkau rampas. Engkau berdosa kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum engkau berdosa kepada sesama orang. Kalimat dosa adalah bersalah kepada Allah. Mulai bukan dari Wahyu, mulai dari kitab pertama di dalam buku Kejadian. Pada waktu istri dari Potifar membuka baju, merayu, minta Yusuf berzina, tidur dengan dia di ranjang yang penuh dengan parfum. Saudara-saudara, Yusuf menjawab, bolehkah aku melakukan kejahatan besar ini dan bersalah kepada Tuhan? Yusuf tidak berkata aku bersalah kepada suamimu. Yusuf tidak berkata aku bersalah kepada kamu. Yusuf tidak bersalah aku bersalah kepada diriku. Bolehkah aku melakukan kejahatan yang besar ini untuk berdosa kepada Allahku di surga? Sekarang banyak pemuda-pemudi berzina, pergi melacur, sembarangan naik tempat tidur, sebelum menikah sudah cabul. Engkau berdosa bukan hanya kepada pacarmu, bukan kepada mamanya, bukan kepada anaknya kalau dia adalah ibu seorang lain. Yusuf berkata, bolehkah aku berdosa besar ini dan bersalah kepada Tuhanku? To sin is to commit evil things before God. You are committing sin against your God. Berdosa adalah bersalah kepada Tuhan, bukan hanya bersalah kepada manusia. Jikalau dosa hanya antara manusia dan manusia, maka itu bisa diselesaikan dengan cara manusia.
Tapi dosa adalah bersalah kepada Tuhan Allah, dan itu tidak ada jalan keluar. Kongfucu mengatakan, to sin against heaven, no one can make an intercession for you. Jika engkau berdosa kepada surga, tidak ada satu orang yang bisa berdoa syafaat bagi engkau. Saudara-saudara sekalian, manusia semua berdosa, dan dosa manusia semua dilakukan di hadapan Tuhan, di mana manusia itu sendiri tidak sadar. Itu sebab upah untuk mengganti dosa itu terlalu berat. Harga untuk membayar kerugian yang dilakukan oleh dosa terlalu berat, sehingga tidak ada orang yang bisa mengganti kita. Bolehkah cari orang yang baik untuk mengganti saya supaya dosa saya ditebus? Tidak bisa. Bolehkah saya membayar uang banyak supaya dosaku dihapus? Tidak bisa. Bolehkah saya memberikan emas perak lalu saya boleh ditebus dari dosanya? Tidak bisa. 1 Petrus pasal 1 mengatakan, kita ditebus bukan dengan emas, perak dan batu-batu yang mahal. 1 Petrus 1 berkata, kita ditebus dengan darah anak domba Allah yang mahal itu. We are purchased, we are redeemed through the precious blood of the Lamb of God. Anak domba Allah mengalirkan darah, dan di situ bayar harga yang paling tinggi untuk menebus dosa kita. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kekristenan ada jalan keluar untuk menebus dosa. Di dalam agama-agama lain semua caranya dengan berbuat baik supaya kita diselamatkan, dengan berbuat mengabdi, atau kita melayani, atau kita beramal supaya kita diperkenan oleh Tuhan Allah. Tetapi Alkitab mengatakan tidak ada hal demikian. Tidak ada satu orang karena berbuat baik maka diampuni dosa. Tidak ada satu orang karena berziarah maka dosanya dihapus. Tidak ada satu orang karena pintar berpuasa maka dia tidak lagi dihitung dosanya. Tidak ada satu orang bersedekah, kasih uang banyak orang miskin lalu dia boleh masuk surga. Ada seorang kaya yang sampai di pintu surga, dia ketuk pintu, saya mau masuk. Lalu seorang malaikat dari atas, daripada tembok tuh surga itu melihat, siapakah engkau? Saya namanya ini. Saya dari kota ini. Saya orang terkenal sejaman di negara saya ini. Engkau mau masuk surga. Syaratnya apa? Saya pernah berbuat baik. Engkau pernah berbuat baik? Berbuat baik apa? Saya pernah kasih 200 rupiah untuk orang miskin supaya dia ada makan. Itu perbuatan saya yang baik. Dengan kata saya pernah bantu orang lain, saya mau masuk surga. Lalu malaikat periksa buku, apa dia pernah. Waktu dicari akhir dia menemukan hari ini, tanggal ini, bulan ini, betul dia pernah memberikan 200 rupiah untuk orang miskin. Malaikat tanya kepada malaikat lebih tinggi, sekarang bagaimana? Buka pintu untuk dia masuk. Penghulu malaikat mengatakan, sekarang kasih dia 2.000 rupiah supaya dia naik bus ke neraka. Saudara-saudara, engkau kira engkau pernah menolong orang lain, engkau akan diselamatkan oleh Tuhan? Tidak ada hal demikian. Alkitab mengatakan, bukan kelakuan kita, bukan segala jasa kita, bukan karena puasa kita, bukan karena ibadah kita yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita hanya satu, yaitu anak Allah dari surga turun, firman menjadi daging, menjelma menjadi manusia, lalu dengan daging dan darah dia dipaku di atas kayu salib, mengalirkan darah untuk menjadi tebusan bagi kita masing-masing. Di dalam satu ayat yang penting mengatakan, tanpa pengaliran darah tidak ada penebusan dosa. Itu sebab orang Israel datang ke hadapan Tuhan, datang kepada bait Allah. Mereka yang kaya bawa domba dan lembu, yang miskin bawa merpati dan berkutut. Mereka di hadapan Tuhan memotong hewan itu, mengalirkan darah, berkata, Tuhan, yang berdosa saya, tetapi yang mati adalah domba ini.
Domba ini mengalirkan darah untuk mengganti dosa saya. Lalu Tuhan mengampuni dia karena ada yang mati mengganti dosa dia. Upah dosa adalah maut. Aku berdosa, domba yang mati bagiku. Domba di dalam perjanjian lama yang dibunuh, yang mengalir darah untuk mengganti dosa manusia, itu melambangkan Kristus yang dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita pada waktu hari Paskah, satu hari sebelum orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyuruh Musa memberikan perintah kepada mereka, setiap keluarga harus potong satu domba, mengalirkan darahnya, dan darahnya dicoret-coretkan di atas ambang pintu, sehingga malaikat yang membawa kematian melewati rumah itu melihat darah lalu dilewati. Yang pintunya ada darah, malaikat yang membawa kematian melewati dia. Itu namanya Passover. Disambung menjadi Passover, yaitu Roma yang dihindarkan, Roma yang dilewati, Roma yang tidak perlu dibunuh karena ada darah yang sudah dialirkan. Mengapakah Tuhan memakai darah domba itu untuk menyatakan kemurahan mengampuni dosa? Mengapa Tuhan memakai sesuatu pengaliran darah dari domba yang dibunuh untuk melepaskan kematian untuk orang Israel? Karena Tuhan melambangkan Yesus yang akan datang. Dari Kejadian sampai Wahyu, kita melihat ada seekor domba yang tersembelih bahkan sebelum dunia diciptakan. A slain Lamb of God, slain evil before the foundation of the world. Sebelum dunia diciptakan, Allah sudah menyediakan satu domba yang kekal, yang menebus dosa manusia, yang dipaku, yang dibunuh di dalam alam semesta ini, menjadi domba yang disembelih sebelum dunia diciptakan, menjadi pengganti daripada dunia. Itu sebab pada waktu di dalam perjalanan proses sejarah, sampai satu hari yang sudah tepat, waktunya sudah tiba, Tuhan turunkan Yesus Kristus menjadi daging. Firman menjadi daging, Allah menjadi manusia. Sang pencipta masuk ke dunia ciptaan, dan Yesus Kristus dengan tubuh yang berdaging dan darah hidup 33 tahun setengah, sampai satu hari dia diadili, dihukum, dikutuk, dan dipaku di atas kayu salib. Dan di situ dia mengganti kita, menerima kemarahan Tuhan Allah, menerima hukuman Tuhan Allah, dan mati menjadi penebus bagi kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dosa itu adalah faktual. Dosa itu adalah satu pelanggaran. Dosa itu adalah sesuatu realita yang tidak bisa kita bongkar, kita menolak, atau kita menyangkal. Tetapi dosa itu tidak jalan keluar, bukan karena kita mengetahui, bukan karena kita menyesal, bukan karena kita berjasa, tapi kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, engkau berdosa, engkau harus binasa, tetapi saya mengasihi engkau. Upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Tuhan adalah di dalam diri Yesus Kristus memberikan hidup yang kekal kepada kita. Hanya di dalam Kristus ada penebusan, hanya di dalam Kristus ada pengampunan, hanya di dalam Yesus Kristus sebagai penebus ada perdamaian kita kembali kepada Tuhan dengan mengaku dosa di hadapan Dia. Barang siapa yang mengaku dosa sendiri, maka Allah itu setia dan adil, dan Dia mengampuni segala dosa kita dan menghapuskan segala kejahatan kita, membersihkan kita di hadapan Dia. Saudara-saudara, tidak ada seorang bisa menyelamatkan sendiri. Tidak ada seorang bisa menyelamatkan orang lain, karena semua sudah berdosa. Orang berdosa tidak bisa mengganti orang berdosa.
Orang berdosa tidak bisa mengampuni orang berdosa. Orang berdosa tidak bisa menyelesaikan persoalan orang berdosa, kecuali satu-satunya yang tidak berdosa, tidak bercacat celah, yang benar mutlak, yang suci mutlak. Siapakah yang suci mutlak itu? Siapakah saudara-saudara? Siapa yang tidak berdosa? Satu saja. Siapa dia? Yesus Kristus. Saudara-saudara, semua pendiri agama juga adalah orang berdosa. Konfusius mengatakan, siapa bisa tidak berdosa? Jikalau bisa bertobat, itulah kebaikan paling besar. Tetapi dia mengatakan sendiri, sudah bersalah ke surga, tidak ada orang bisa memberikan doa syafaat untuk mengganti engkau. Konfusius mengaku dia berdosa. Ayub mengatakan, dosaku lebih tinggi dari kepalaku. Daud mengatakan, aku berdosa semenjak saya berada di dalam rahim ibuku. Petrus berkata, ya Yesus, tinggalkanlah aku orang berdosa. Paulus berkata, akulah orang berdosa. Di antara orang berdosa, saya adalah penghulu orang berdosa. Saudara-saudara, semua orang mengaku dia berdosa, dan semua orang mati karena dosa sendiri. Saudara-saudara, tidak ada satu orang yang suci. Baik semua nabi-nabi paling besar, semua orang suci paling hebat, semua mengaku mereka berdosa, dan mereka tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak ada satu orang bisa menyelamatkan orang lain. Tidak peduli engkau orang dosa biasa, atau engkau adalah pemimpin agama, atau engkau adalah nabi atau pendiri agama yang paling suci, paling hebat, engkau tetap orang berdosa. Tetapi Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, di bawah kolong langit tidak ada nama siapapun yang diberikan sehingga kita boleh diselamatkan kecuali nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, tidak ada satu pendiri agama atau pendiri ideologi, pendiri partai atau pemimpin di dunia mati untuk orang lain. Jikalau ada pun tidak layak karena dia sendiri berdosa. Hanya Yesus Kristus mati untuk seluruh dunia, dan dia mati untuk setiap orang yang percaya dia sebagai juru selamat. Itu sebab malam ini demi nama Yesus Kristus saya berkata kepada engkau, jikalau engkau adalah manusia yang menyadari dirimu berdosa, dan engkau adalah orang yang sadar karena Roh Kudus memberikan kebangunan kepada engkau, engkau tidak bisa menyelamatkan diri, maka saya demi nama Yesus Kristus berkata kepada engkau, kembalilah kepada Tuhan, datanglah kepada Yesus Kristus, karena dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun bisa kembali kepada Allah kecuali melewati aku. Maukah engkau menerima Tuhan sebagai juru selamatmu? Maukah engkau mengaku dosa di hadapannya? Maukah engkau sungguh-sungguh bertobat, minta Tuhan memberikan kekuatan untuk engkau melepaskan dosa, dan engkau masuk ke dalam diri Kristus, engkau minta pengampunan dengan hati yang paling ikhlas. Tuhan Yesus sudah mati bagi engkau, dan Tuhan Yesus sudah bangkit bagi engkau. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendoakan syafaat bagi engkau dan saya yang hidup di dalam dunia ini. Tuhan peliharalah dia, Tuhan ampunilah dia, Tuhan beri kekuatan kepada dia, Tuhan jadikan dia orang Kristen yang baik, mengikuti Tuhan, mentaati Roh Kudus sampai Yesus Kristus datang kembali. Sekarang saya akan mengakhiri khotbah ini dengan satu tantangan, satu tuntutan, dan satu panggilan. Maukah saudara seumur hidup menjadi orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, setia kepada Dia? Saudara-saudara, siapa yang berkata, hari ini saya berjanji seumur hidup menjadi orang yang setia kepada Tuhan? Ada orang demikian? Silakan angkat tangan saudara. Angkat tangan, janji di hadapan Tuhan. Karena Kristus mati bagiku, karena Kristus dipaku di atas kayu salib bagiku, aku mau setia mengikut Dia sampai ajalku, sampai berjumpa dengan Tuhanku. Ada orang demikian? Angkat tangan saudara, dan angkat dengan sungguh-sungguh tegas menyatakan janji kita di hadapan Tuhan.
Saya minta kita semua angkat tangan dan berdiri. Doa ikut saya. Mari kita semua angkat tangan, ikut saya satu kalimat demi satu kalimat. Berdoa berjanji di hadapan Tuhan. Semua tunduk kepala. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih karena firman-Mu yang suci ini dan kasih-Mu yang agung ini. Saya berjanji kepadamu menjadi orang Kristen yang setia mengikut Yesus Kristus sampai berjumpa dengan Tuhan yang akan datang kembali. Tuhan, terima janjiku, pimpin aku dan pelihara aku di dalam cinta Tuhan yang selama-lamanya. Mulai hari ini sampai saya bertemu dengan Kristus yang akan datang kembali sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, tetap angkat tangan. Kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Semua bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau semua. Mari kita tunduk kepala dan tangan diturunkan. Saya minta Saudara Wijaya mimpin kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami orang-orang berdosa, kami yang terus melakukan berbagai kesalahan. Kiranya Tuhan mengampuni setiap kami. Tuhan melayakkan setiap kami untuk kami boleh diselamatkan. Kiranya anugerah keselamatan yang Tuhan berikan melalui kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya memampukan setiap kami untuk hidup suci di hadapan Tuhan, untuk terus menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami, dan kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan, mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Semua bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Dan di antara saudara saya mau tanya, siapa yang berkata, Tuhan, jikalau engkau mau panggil saya menjadi hamba-Mu, menjadi pendeta, saya bersedia. Yang belum lulus SMA, studi paling sedikit sampai selesai. Yang studi sesudah SMA sampai universitas selesai, baru menjadi hamba Tuhan, bersiap untuk dipakai Tuhan, masuk ke dalam sekolah perguruan tinggi penginjilan atau teologi untuk dipakai Tuhan. Barang siapa yang berkata, dengar sekarang, dengar lalu jawab Tuhan. Yang berkata, saya mau menjadi hamba Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya bersedia melayani Tuhan. Seperti pendeta Stephen Tong, umur 17 dipanggil Tuhan, sekarang umur 75. Saya seumur hidup melayani Tuhan tanpa ragu, tak pernah meragukan pimpinan Tuhan. Selama 58 tahun setengah ini, saya sudah mengabar Injil kepada 35 juta manusia. Siapa yang berkata, kalau Tuhan mau pakai saya, meskipun di desa kecil atau di pedalaman, saya juga mau setia menjadi hamba Tuhan. Ada orang demikian, coba angkat tangan saya lihat. Yang bersedia menjadi hamba Tuhan, angkat tangan. Siapa? Pemuda-pemudi bersedia menjadi hamba Tuhan, angkat tangan saudara. Di mana saja, tempat yang dekat, tempat yang jauh, Tuhan mungkin memakai engkau menjadi pendeta yang dipakai secara berkat besar kepada orang lain. Siapa lagi berkata, saya juga mau, angkat tangan, menjadi hamba Tuhan. Coba angkat tangan. Ada lagi? Ada lagi? Jangan menolak panggilan Tuhan. Sekarang saya minta tadi yang sudah angkat tangan berdiri sekarang. Yang angkat tangan tadi sekarang berdiri.
Berdiri. Berdiri lagi. Siapa lagi? Yang sudah angkat tangan berdiri. Jalan ke depan. Saya doakan engkau. Sekarang keluar. Pemuda-pemudi yang mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, berdiri dan maju ke depan. Tuhan akan memakai engkau menjadi pekabar Injil, menjadi pendeta. Mungkin akan keliling dunia, atau paling sedikit engkau berada di Indonesia melayani Tuhan. Siapa lagi dari tempat yang jauh yang berkata, kalau Tuhan mau pakai saya bersedia menjadi hambanya. Silakan berdiri dan maju ke depan. Kita menyanyi salimnya, salimnya. Lalu saya tutup panggilan ini. Siapa lagi berkata, saya juga mau berdiri dan maju ke depan. Salimnya, salimnya, selamanya mulia. Ada lagi yang berkata, saya mau menjadi hamba Tuhan, berdiri dan maju ke depan. Oleh darah Yesus. Saya minta penginjil Eko Arya naik ke atas berdoa untuk mereka yang menyerahkan diri mau menjadi hamba Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkau Allah yang telah mengirimkan Putra Tunggal-Mu datang di dalam dunia menyelamatkan kami. Maka Tuhan, saat ini biarlah kami juga dipanggil oleh-Mu. Engkau mengirim kami untuk pergi ke tempat yang Engkau utus untuk memberitakan berita keselamatan. Kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini maju ke depan menyerahkan diri. Kami sadar Tuhan bahwa diri ini memang bukan milik kami. Kami ini memang milik-Mu Tuhan. Karena itu kami hanya mengakui bahwa kami yang adalah milik-Mu, yang sudah dibeli dengan harga yang mahal ini. Biarlah Engkau memakai kami seutuhnya tanpa sisa demi kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan sampai selama-lamanya, khususnya melalui pelayanan setiap kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan segala doa kami. Amin. Amin.